Halo Sobat Golden Minds, di video pertama kita ini, kita akan membahas sedikit tentang Global Competence. Apa sih Global Competence? Emang penting gak sih? Nah, kita bahas sedikit di video ini ya. Pastiin lu nonton sampai habis, supaya maksud dan tujuan dari topik ini bisa lu cerna dengan baik. Oke, langsung aja deh kalau gitu kita bahas. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Global Competence, ada baiknya kalau kita tahu apa sih definisi dari Global Competence. Menurut OECD, Program for International Student Assessment atau biasa disingkat PISA, definisi Global Competence adalah kompetensi global adalah kapasitas multidimensi. Individu yang kompeten secara global dapat memeriksa masalah lokal, global, dan antar budaya, serta memahami dan menghargai perspektif dan pandangan dunia yang berbeda, dan berinteraksi dengan sukses dan penuh hormat dengan orang lain, dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab menuju keberlanjutan dan kesejahteraan secara kolektif. Global competence ini dibutuhkan secara signifikan di atas dari faktor edukasi yang ada seperti literasi, numerasi, dan sains. Global competence ini dimulai bagi setiap individu dari awareness, curiosity, dan interest yang dibagi menjadi 4 elemen utama di dalamnya, yaitu investigasi. Dimensi ini berhubungan dengan pengetahuan disiplin dan cara berpikir yang dimiliki untuk mengajukan pertanyaan, menganalisis data dan argumen, menjelaskan fenomena, dan mengembangkan suatu pola pikir kepedulian atas masalah lokal, global, atau budaya. Pengembangan dalam dimensi ini juga membutuhkan literasi media, yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan mengevaluasi pesan media secara kritis, serta menciptakan konten media baru dengan latar belakang yang bertanggung jawab. Berikutnya adalah perspektif. Dimensi ini dipercaya bahwa setiap kompeten individu secara global bersedia dan mampu mempertimbangkan masalah global dari perspektif serta perilaku orang lain dari berbagai sudut pandang. Individu ini memperoleh pengetahuan tentang sejarah, nilai, gaya komunikasi, kepercayaan, dan praktik budaya lain. Mereka memperoleh sarana untuk mengenali bahwa perspektif dan perilaku mereka dibentuk oleh berbagai pengaruh. Selanjutnya, komunikasi. Secara global, individu yang kompeten mampu melakukan interaksi dengan orang-orang dari berbagai budaya. Mereka memahami norma-norma budaya, gaya interaktif, hingga tingkat formalitas antar budaya. Ini menekankan kapasitas individu untuk berinteraksi dengan orang lain melalui perbedaan dalam cara yang terbuka, tepat, dan efektif. Membuka interaksi berarti menunjukkan kepekaan terhadap keingintahuan dan kesediaan untuk terlibat dengan orang lain dengan perspektif yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, take action. Dimensi ini berfokus pada peran kaum muda sebagai anggota masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab, yang mengacu pada kesiapan individu untuk menanggapi isu di dalam situasi lokal, global, atau antar budaya tertentu. Dimensi ini mengakui bahwa kaum muda memiliki berbagai ranah pengaruh, mulai dari ranah pribadi, ranah lokal, ranah digital, dan ranah global. Individu global yang kompeten menciptakan peluang untuk mengambil tindakan yang terinformasi, reflektif, hingga suara mereka didengar. Lalu, apa sih latar belakang OECD dan PISA ini selaku inisiator Global Competence? Latar belakang mereka dibagi menjadi 2 hal penting. Yang pertama, di dalam dunia yang terkoneksi, kemampuan individu untuk hidup, bekerja sama dengan orang lain yang mungkin mempunyai pola pikir yang berbeda dan latar belakang budaya yang berbeda menjadi kunci yang sangat penting untuk sukses. Yang kedua, mempersiapkan generasi muda kita untuk dunia yang inklusif dan berkelanjutan. Terus, apa aja tujuan dan kegunaan Global Competence ini? Global Competence berguna untuk membangun kesadaran akan budaya, ekonomi, politik, keadaan lingkungan sekitar, dan berinteraksi dengan penuh hormat di lingkungan yang beraneka ragam, mengenali budaya sendiri dan budaya di sekitar, mengedepankan kehidupan yang harmonis di dalam keanekaragaman, mempersiapkan diri untuk menjadi pekerja dunia yang membutuhkan individu dengan keahlian yang dibutuhkan seperti misalnya efektif komunikator, menghargai individu lainnya dari latar belakang budaya yang berbeda, bisa membangun kepercayaan di dalam lingkungan dengan aneka ragam budaya dan karakter, dan menghargai setiap individu. Individu yang kompeten secara global menghargai kemajuan teknologi untuk bisa terus terhubungkan dengan dunia sekitarnya. Nah, ini yang terpenting sepertinya. Tidak mudah terhasut hoak karena selalu mempertanyakan kredibilitas setiap berita dan informasi, dan menjadi seorang yang bertanggung jawab atas tanggapannya di dalam dunia sosial. Dan yang terakhir, peduli dengan global issue, sosial, politik, budaya, dan tantangan permasalahan seputar lingkungan. Lalu pertanyaan kami selanjutnya adalah, bagaimana kemajuan global competence ini di Indonesia sendiri? Dari hasil asesmen yang dilakukan oleh PISA edisi tahun 2018, sayangnya Indonesia masih berada jauh di 10 terbawah dari hasil tes yang dilakukan secara kognitif untuk global competence ini. Secara komparasi, Indonesia jauh tertinggal oleh negara tetangga seperti Singapura, Korea, dan Hong Kong yang sekarang duduk di tingkat 7 teratas berdasarkan hasil rata-rata yang diharapkan oleh asesmen ini.
Lalu menurut kalian, siapa aja sih yang harus menjadi global competence dan kenapa? Menurut kami yang utama untuk Indonesia adalah generasi muda sekarang ini. Karena mereka yang akan memimpin kelangsungan ekonomi, politik, lingkungan, budaya, dan hal berkembang lainnya di era globalisasi. Guru di sekolah juga sangat berperan penting di sini, karena para pahlawan pengajar inilah yang sudah harus memulai penggunaan dan melibatkan metode global competence di dalam proses mengajar. Dan yang tak kalah penting adalah orang tua. Mereka berperan penting sekali di sini, karena mereka lah yang mengarahkan para generasi tersebut dan yang lebih mengetahui potensi dan kapabilitas anak-anaknya. Nah, gimana? Seru kan nambah wawasan sedikit tentang global competence ini? Jadi, sekali lagi untuk kami, kesimpulan gampangnya adalah global competence ini untuk ngajarin kita menjadi manusia yang satu, open mind, kedua, nggak kaku, ketiga, menghargai kultur semua lapisan manusia di dunia, keempat, ngajarin kita jadi orang yang enak diajak gaul, kelima, selalu ingin tahu, keenam, take action, ketujuh, mencari solusi untuk kebaikan yang signifikan dan bersifat jangka panjang, kedelapan, gak gampang terhasut sama berita hoaks dan nyimpulin seenaknya dewe. Dan yang pasti, jadi banyak wawasan karena selalu terbuka sama hal baru, informasi baru, dan bertemu dengan orang-orang baru dan banyak hal baik lainnya. Nah, apa lo salah satu dari orang yang mau menjadi bagian dari global competence ini? Atau mungkin bagi setiap orang tua nih, apakah Anda mengarahkan anak Anda ke arah global competence? Kami penasaran pengen tahu pendapat Anda dan juga pendapat Sobat Golden Minds lainnya. Jadi jangan lupa komen di bawah bagaimana menurut lo semua tentang global competence ini dan apa dampaknya kalau lo menjadi karakter seperti ini. Khusus untuk Sobat Golden Minds yang ingin tahu lebih jauh mengenai global competence, jangan lupa cek deskripsi di bawah karena kita udah siapin link download PDF-nya untuk bisa lu baca. Lu bisa mempelajari bagaimana mereka melaksanakan assessment ini dan objektif yang mereka ingin raih dari setiap negara-negara yang sudah tergabung di dalam organisasi ini. Sementara itu aja dulu untuk video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Golden Minds.